Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izinnya, dengan kasih sayangnya, pada kesempatan ini kita dapat bermuwajahah kembali dalam program PTTQ, yaitu program Ta'rif wa Tafhimul Quran PC Pemuda Persis Banjaran. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan surat Fatir ayat ke-29 sampai 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yaziduhum min fadlih innahu ghafurun syakur. Pada ayat ke-29 dengan melalui surat Fatir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yatluna kitaballahi, orang-orang yang mereka membaca kitab Allah, wa aqamus sholata, dan mereka mendirikan sholat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan mereka menginfakkan sebagian dari rizki yang telah kami berikan kepada mereka, sirra wa alaniyah, dengan cara sembunyi-sembunyi dan juga dengan cara terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur, mereka mengharap perniagaan atau usaha yang tidak akan merugi. Pada ayat ke-30-nya, liwaffiyahum ujurahum, supaya Allah menyempurnakan pada mereka pahala-pahala mereka, wa yaziduhum min fadlih, kemudian menambah kepada mereka dari karunia-Nya, innahu, sesungguhnya Allah, ghafurun syakur, Maha pengampun dan juga Maha mensyukuri. Pada ayat ini Allah menggunakan kalimat tala yatlu, artinya membaca. Tetapi pada surat yang lain kadang-kadang dengan menggunakan kata qoro'a yaqro'u, seperti pada surat yang pertama turun Al-Alaq, ayat yang pertama adalah iqra, bacalah. Tetapi pada surat ini Allah menggunakan kata tala yatlu, artinya bahwa tala yatlu itu hanya dipakai oleh orang-orang yang betul-betul ikhlas. Berbeda dengan qoro'a, semua orang bisa membaca, semua orang bisa qoro'a. Karena qoro'a itu ada 3 macam. Yang pertama, ada orang yang membaca Quran karena mencari keridhaan Allah, ada ketaatan kepada Allah. Ada orang yang membaca Al-Quran karena gaya-gayaan, dan yang ketiga ada orang yang membaca Quran kemudian berakhir dengan kemaksiatan. Biasanya orang ini orang yang pintar yang kemudian dia meragukan isi Al-Quran sendiri. Tetapi dengan menggunakan kata talayatlu, artinya bahwa orang ini dia membaca, dia memahami, dia mempelajari, dia mengamalkan, dia mencari kemanfaatan bukan saja bagi dirinya sendiri tetapi untuk orang lain. Nah, itu perbedaan antara qoro'a dengan talayatlu. Maka orang-orang yang pada surat ke-29 dikatakan pertama dia membaca Al-Quran, yang kedua wa aqamus sholat, mendirikan sholat, dan yang ketiga wa anfaqu mimma razaqnahum, menginfakkan dari sebagian harta yang kami rizkikan kepada mereka. Ini adalah panduan bisnis yang berhasil, bukan saja berhasil di dunia tetapi berhasil untuk akhirat. Bukankah hidup kita adalah mencari kebahagiaan bukan saja di dunia tetapi untuk kebahagiaan akhirat? Maka pada kata yang pertama, orang-orang yang membaca Al-Quran, banyak sekali hadis-hadis sahih yang menyatakan bahwa fadilah membaca Al-Quran itu banyak sekali. Di antaranya
Ada kata walaisa alif lam mim itu harpun, walakin alifun harpun, lamun harpun, wa mimun harpun. Kemudian ketika membaca satu huruf itu bi asri amsalihah, balasannya 10 kali lipat. Kemudian ada hadis dari Aisyah di mana beliau mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-mahiru bil Quran, orang yang mahir membaca Al-Quran, ma'as saparotil kiromil baroro, maka dia akan bersama malaikat yang mulia yang selalu ada dalam ketaatan kepada Allah. Walladzi yaqra'ul Qur'ana yatata'u, tetapi ada orang yang membaca Al-Qur'annya itu terbata-bata, terseret-seret karena belum lancar, maka fahuwa alaihi syakun lahu ajroni, tetap dia mendapatkan 2 pahala. Bahkan pada hadis yang disampaikan, diterima hadisnya dari Abdullah bin Mas'ud, dia mengatakan man ahabba an ya'mala yuhibballah wa rasulahu, barang siapa yang cinta ingin tahu siapa yang sangat mencintai Allah dan Rasulnya, falyangdur, maka perhatikan, tunggulah. Fa in kana yuhibbal Qur'an, maka jika dia mencintai Al-Qur'an, fa innahu yuhibbullaha wa rasulahu, maka sesungguhnya dia mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi ciri seseorang mencintai Allah dan Rasulnya ketika dia tidak meninggalkan kalam-kalam Allah, mau 2 ayat, mau 3 ayat, tetapi dawam untuk membacanya, maka itu akan menghasilkan pahala yang luar biasa. Kemudian wa aqamus sholat, orang yang mendirikan sholat, maka orang yang mendirikan sholat, seberapa dia dapat panen dari hasil sholatnya, maka seringlah dia untuk melakukan sholat-sholat sunatnya, maka dia akan terus memanen dari hasil aqamus sholatnya. Kalau sholat wajib kan 5, tetapi untuk sholat-sholat sunat yang sesuai dengan sunnah Rasul itu ada beberapa yang memang dicontohkan oleh Rasulullah. Mau sholat rawatib, mau sholat tahajud gitu kan, kemudian duha dan sholat-sholat yang lain yang itu sesuai dengan sunnah Rasul. Kemudian wa anfaku mimma rozaqnahum, dan dia menginfakkan dari sebagian yang kami rizkikan kepada mereka, harta yang telah kami rizkikan kepada mereka, sirra wa alaniyah, dengan cara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Yang termasuk infak adalah zakat, sodakoh, manihah, dan wakaf. Maka kalaulah diri kita sudah mampu menjaga hati, artinya tidak ingin mendapatkan pujian dari manusia, tidak ingin ria, maka bolehlah berinfak itu dengan cara terang-terangan atau dengan niat untuk berdakwah, untuk diikuti oleh orang lain. Tetapi sekiranya kita belum bisa menjaga hati, selalu ada niat kecil supaya kena dengan pujian dari orang lain, maka lebih baik dengan cara terang-terangan. Maka yarjuna tijarotal lang tabur, ketika dia membaca Al-Quran, ketika dia sholat, ketika dia menginfakkan hartanya, tujuannya adalah untuk mencapai usaha atau perniagaan yang tidak akan merugi. Maka semakin sering seseorang berbisnis dengan 3 hal ini, maka tentu dia bukan saja akan berhasil di dunia, maka dia juga akan berhasil dan berbahagia di akhirat. Kemudian liyuwaffiyahum ujurahum. Kenapa dia melakukan seperti itu? Karena dia ingin supaya Allah menyempurnakan bagi mereka pahala mereka. Kenapa? Karena ketika Allah sudah merasa puas dengan infak, dengan sholat, dengan baca Quran, Allah akan menyempurnakan pahala seseorang. Maka kalau Allah sudah merasa puas, dia akan memberikan balasan yang di luar perkiraan kita, di luar ekspektasi kita. Kita mengharapnya segini, ternyata Allah memberikan lebih besar lagi. Maka nanti akan ada orang-orang yang oleh Allah dibalas dengan sesuatu yang lebih besar. Tetapi tentu saja dalam melakukan yang tadi dalam surat Fatir ayat 29 itu, semuanya harus
karena keikhlasan mengharapkan perniagaan yang akan sukses, yang tidak akan merugi. Karena untuk orang yang merugi itu, kalau dalam dagang, jangankan untung, untuk modalnya saja habis. Itu untuk orang yang rugi. Tetapi kalau perniagaan yang beruntung, yang tidak akan merugi itu adalah yang kemudian batiknya, hasilnya itu bertambah. Seperti itu. Iwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di samping oleh Allah disempurnakan pahalanya, kemudian oleh Allah itu akan wayazid, ditambah lagi min fadlihi dari karunia-Nya. Kemudian setelah itu Allah itu adalah Maha Pengampun dan Maha Mensyukuri. Maka ketika seseorang bersyukur itu tidak menjadikan Allah merasa senang atau tercukupi, atau ketika kita kufur nikmat maka tidak akan menjadi Allah terkurangi atau sedih, tetapi itu kembali lagi kepada diri orang yang melakukannya. Oleh sebab itu ketika kita membaca Al-Quran, kita di akhir suka membaca sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Shadaqallahul adzim juga betul, hanya dari sisi makna. Sami'na, kami mendengar, maknanya adalah kami akan terus mencari ilmu. Oleh sebab itu mencari ilmu itu tidak boleh putus, tidak boleh berhenti, harus terus. Nah, surat Fatir ayat 29 sampai 30 itu adalah panduan jangan pernah berhenti untuk belajar. Sami'na, silakan untuk terus mencari ilmu. Wa ata'na, arti asal adalah kami taat, maksudnya amalkan dari setiap hasil kita mencari ilmu. Ghufranaka wa ilaikal masir. Kemudian mohon ampun Rabbana, ya Tuhan kami, wa ilaikal masir, dan kepadamu kami kembali. Maksudnya ketika kita mencari ilmu terus tidak berhenti, tidak pernah lelah, kemudian mengamalkan sesuai dari hasil belajar kita, dari hasil tolab ilmu kita, maka sisanya kita memohon ampun kepada Allah atas kekurangan yang kita miliki, keterbatasan yang kita miliki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dari surat Fatir ayat 29 sampai 30 yang merupakan panduan jika kita ingin berbisnis, bukan saja kita berhasil atau bahagia di dunia, tetapi kita berhasil atau bahagia sampai di akhirat nanti. Mohon maaf bila ada kata-kata kurang berkenan, tapi insya Allah yang betulnya dari Al-Quran, dari As-Sunnah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.